Pelatih Juventus Massimiliano Allegri bereaksi setelah timnya meraih kemenangan dramatis pada Giornata ke-14 Serie A musim 2023-2024. Juventus unggul 2-1 atas tuan rumah AC Monza di Stadion Brianteo Sabtu 2 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Kubu tamu memimpin di menit ke-12. Adrien Rabiot mencatatkan namanya di papan skor. Monza baru bisa menyamakan kedudukan jauh di menit 90+1. Dan 3 menit berselang Federico Gatti membobol gawang Michael De Gregorio. Gatti melepaskan tendangan keras memanfaatkan umpan tarik Rabiot. Sementara itu Allegri mengakui saat itu Juventus punya peluang untuk memperlebar jarak. Sayangnya hanya 1 gol tercipta selama waktu normal. Dan ketika kebobolan, para penggawa Juventus tetap tenang dan berusaha untuk kembali ke jalur. Kemenangan ini membuat Juventus naik ke puncak klasemen sementara. Dengan mengantongi 33 poin, Juventus unggul sebiji angka atas Inter Milan di urutan kedua. Inter Milan akan mengunjungi markas Napoli di pekan yang sama. Justin Hubner masuk dalam daftar pemain Arsenal versus Wolverhampton Wanderers. Laga pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024 tersebut bakal digelar di Emirates Stadium Sabtu 2 Desember 2023, yakni pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kabar Justin Hubner masuk dalam daftar pemain Wolves senior kontra The Gunners disampaikan oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @football.indonesia. Dalam laporannya, bek 20 tahun tersebut disebut ikut ke dalam skuad Wolves saat melawat ke markas Arsenal. Dilansir dari story eksklusifnya, Justin memberitahu bahwa ia ikut dalam rombongan tim utama Wolves malam nanti saat away melawan Arsenal. Tulis laporan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @football.indonesia dikutip Sabtu 2 Desember 2023. Manchester United harus menghilangkan kesalahan-kesalahan individual dan bermain di level tertinggi saat bertandang menghadapi rival 4 besar Newcastle United, yakni dalam pertandingan Liga Premier Inggris di St James Park Sabtu 2 Desember 2023. Dan hal ini disampaikan oleh manajer MU Erik ten Hag. MU yang berada di urutan ke-6 klasemen Liga Premier Inggris dengan 24 poin, unggul 1 poin dari Newcastle United yang berada di urutan ke-7. Ya, MU ditahan imbang 3-3 di Liga Champions oleh Galatasaray, yakni pada tengah pekan ini, di mana kiper Andre Onana melakukan 2 kesalahan yang merugikan. Kami harus melakukan beberapa hal dengan lebih baik, menghilangkan kesalahan-kesalahan individu, transisi bertahan, tetapi kami bisa menyelesaikannya dan saya akan lebih khawatir jika kami tidak bermain dengan baik, kata Ten Hag sumber Reuters. Ia mengaku sangat menghormati Newcastle United dan The Magpies dinilai lawan yang sulit untuk dihadapi. Akan tetapi ini dinilainya justru sebagai tantangan yang bagus. Erik ten Hag memuji gelandang berusia 18 tahun Maino yang tampil mengesankan dalam penampilan perdananya sebagai starter untuk Setan Merah. Ia memainkan peran utama dalam kemenangan MU 3-0 atas Everton. Ketika ditanya tentang atribut terbaik Maino, Ten Hag mengatakan, pemindaiannya. Sepertinya dia selalu punya waktu karena dia memindai. Dia berlari bebas. Dia memindai untuk melihat opsi dan membuat keputusan yang tepat. Dia bisa menunda, bisa mempercepat. Dia membuat keputusan yang tepat, kata Erik ten Hag. Akan tetapi, Ten Hag menyatakan bahwa pemain Inggris U19 itu bisa diistirahatkan saat melawan Newcastle United. Kami harus mengatur 3 pertandingan dalam 6 hari untuk mendapatkan hasil terbaik dari semua pertandingan, tegas Ten Hag. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti meredakan kecemasan mengenai potensi Jude Bellingham absen dalam pertandingan kontra Granada, yakni pada Minggu 3 Desember dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Sang gelandang timnas Inggris tersebut menjalani tes kebugaran pada Jumat 1 Desember kemarin dengan hanya bisa berpartisipasi selama 5 menit dalam sesi tersebut dan pergi dengan kepala menunduk. Sebagaimana dilansir dari Football Espana, Bellingham diduga mengalami masalah otot seusai laga kontra Napoli, yakni pada Kamis 30 November dini hari waktu Indonesia Barat yang lalu. Namun demikian, Carlo Ancelotti meredakan kecemasan tersebut dengan menjamin bahwa Jude Bellingham bisa bermain ketika Los Blancos menjamu Granada di Santiago Bernabeu. Dia siap bermain besok, dia hanya sedikit kelelahan. Dia mengalami sedikit ketidaknyamanan pada engkelnya, dan kami lebih suka menghindari kontak apapun agar itu tidak menjadi lebih buruk. Namun dia baik-baik saja untuk besok, kata Ancelotti sumber Football Espana.
Federico Gatti kesulitan menjelaskan emosinya yang melimpah ruah setelah mencetak gol kemenangan Juventus atas AC Monza dan menjaga kans mereka untuk meraih Scudetto. Federico Gatti mencetak gol penentu pada menit ke-94 dan sang bek tengah timnas Italia kesulitan menjelaskan emosinya yang luar biasa karena mampu mencetak gol di penghujung laga seperti ini. Bagaimana saya bisa menjelaskannya tentang ini? Itu adalah emosi yang luar biasa setelah mencetak gol yang begitu penting, kata Gatti kepada The Zone seusai pertandingan. Arsenal diperkirakan akan memberikan kontrak jangka panjang baru kepada Jorginho, mengingat kesepakatan sang gelandang yang akan berakhir pada akhir musim ini. Sementara itu, pemain asal Italia itu bergabung dengan The Gunners pada Januari yang lalu, yakni dalam kesepakatan senilai 12 juta pound sterling dari Chelsea. Menandatangani kontrak setengah tahun dengan opsi 1 tahun lagi. Dengan hanya 6 bulan tersisa dari kesepakatan itu, Arsenal masih memiliki opsi perpanjangan 1 tahun. Akan tetapi The Times mengatakan bahwa klub asal London Utara tersebut mungkin akan memberikan kesepakatan jangka panjang baru untuk mengikat Jorginho selama beberapa tahun. Mengingat Thomas Partey dan juga Emil Smith-Rowe yang tidak dapat bermain hingga awal Januari. Di samping itu, Jorginho memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada Declan Rice di lini tengah. Penggemar Real Madrid yakin mereka memiliki bintang remaja baru dalam diri Nico Paz. Namun, pemain internasional Argentina itu pernah menolak Atletico Madrid. Krisis cedera di skuad tim utama asuhan Carlo Ancelotti telah memaksa pelatih veteran Italia itu untuk terjun ke Castilla untuk meningkatkan pilihannya dengan Nico Paz yang muncul sebagai talenta utama. Penampilan gemilangnya dalam kemenangan 4-2 atas Napoli, kegigihannya untuk mencetak gol spektakuler terlihat jelas saat dia mencetak gol brilian dari jarak jauh untuk mengubah skor menjadi 3-2 dan Ancelotti memuji kualitasnya saat pertandingan berakhir. Bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo memperoleh perlakuan yang kurang sedap saat menghadapi Al Hilal dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024. Pasalnya, supporter Al Hilal kompak meneriaki Ronaldo dengan nama Lionel Messi. Sementara itu, Al Nassr baru saja menelan kekalahan telak dari Al Hilal dengan skor 0-3, yakni pada laga yang bertajuk Derby Riyadh. Di samping itu, alih-alih kesal karena diteriaki nama rivalnya itu, CR7 justru memberikan reaksi yang mengejutkan. Ronaldo membalas teriakan nama Messi yang digaungkan supporter Al Hilal dengan gestur memberi ciuman. Terlihat dalam salah satu video, CR7 tersenyum sambil melempar ciuman kepada supporter yang meneriakinya dengan nama Messi ketika sedang berjalan ke lorong ruang ganti. Timnas Indonesia akan melakoni pemusatan latihan atau TC di Turki selama 18 hari untuk persiapan Piala Asia 2023. Dan rencananya, skuad Garuda akan melakoni 2 kali laga uji coba. Misi sulit akan dihadapi oleh Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ya, betapa tidak, tim Merah Putih sudah ditunggu tim-tim sulit di grup D, yakni Vietnam, Irak, dan sang raksasa Jepang. Tentu, persiapan Timnas Indonesia pun tidak boleh main-main. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji kemudian menjelaskan persiapan Timnas Indonesia jelang turnamen yang berlangsung di Qatar tersebut. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba. Hanya saja, Sumarji masih belum bisa memastikan lawan uji coba Timnas Indonesia. Lanjutnya lagi, Sumarji juga mengatakan negosiasi dengan Timnas Iran untuk laga uji coba masih berjalan. Sumarji meminta pecinta sepak bola tanah air sabar untuk menunggu perkembangan terkini.